Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Cindy. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aset tetap. Di antaranya adalah materi pengujian substantif dan studi kasus. Topik ini penting karena aset tetap merupakan salah satu akun yang nilainya material dalam laporan keuangan dan memiliki risiko salah penyajian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, izinkan saya Fatwa Maulana Cahyadi untuk menyampaikan materi ini. Yang pertama adalah definisi. Pada slide ini dijelaskan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual kembali dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan operasional. Karena sifatnya jangka panjang, pencatatan dan penyajiannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penyajian di laporan keuangan. Berikutnya adalah karakteristik dari aset tetap. Aset tetap memiliki beberapa karakteristik utama seperti digunakan dalam operasional perusahaan, kemudian bersifat jangka panjang. Yang ketiga, mengalami penyusutan kecuali untuk aset tetap berupa tanah. Yang keempat, nilainya biasanya material dalam laporan keuangan. Karena nilainya material, kesalahan kecil dalam penyajian dapat berdampak signifikan terhadap laba dan posisi keuangan perusahaan. Dalam penyajian yang di neraca, aset tetap harus mengikuti prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Yang pertama, prinsip yang digunakan adalah historical cost principle, artinya aset dicatat berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, matching principle, yaitu biaya penyusutan harus dialokasikan selama masa manfaatnya. Yang ketiga, konsistensi principle. Metode penyusutan harus digunakan secara konsisten, artinya perusahaan harus memilih salah satu dari beberapa metode penyusutan untuk menghitung biaya penyusutan dari aset tetap. Yang keempat, full disclosure principle. Seluruh informasi penting mengenai aset tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah penyajian aset tetap di neraca. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga menghasilkan nilai buku. Kemudian, penyajiannya biasanya dipisahkan berdasarkan kelompok aset seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan agar laporan lebih informatif dan transparan. Berikutnya, tujuan pengujian substantif. Pengujian substantif ini dilakukan oleh auditor untuk memastikan kewajaran saldo aset tetap. Tujuannya adalah yang pertama memastikan aset benar-benar ada. Artinya tidak ada aset tetap yang tidak dimiliki oleh perusahaan namun dicatat dalam laporan keuangan. Yang kedua, memastikan hak kepemilikan berada pada entitas. Kemudian yang ketiga adalah memastikan aset disajikan secara wajar atau penilaiannya wajar dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah memastikan penyajian dan pengungkapan telah tepat. Keempat aspek ini sangat penting untuk mencegah kesalahan penyajian material. Berikutnya, risiko audit. Akun aset tetap memiliki beberapa risiko audit seperti kapitalisasi biaya yang tidak semestinya karena biaya operasional atau revenue expenditure yang seharusnya dibebankan langsung justru dicatat sebagai aset tetap sehingga dampaknya laba menjadi lebih besar dari kondisi sebenarnya. Kemudian aset fiktif atau sudah tidak digunakan namun masih tercatat dalam laporan keuangan memberikan dampak aset menjadi overstate dan neraca menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya. Kemudian, kesalahan perhitungan penyusutan atau penyusutan tidak akurat menyebabkan beban penyusutan menjadi lebih tinggi sehingga laba menjadi lebih tinggi. Dan yang keempat, tidak dilakukan impairment atau penurunan nilai sehingga membuat rasio keuangan menjadi menyesatkan bagi investor dan kreditur. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi overstate atau understate secara garis besar, maaf. Berikutnya, program pengujian substantif aset tetap. Untuk mengatasi risiko-risiko yang telah dijelaskan sebelumnya, auditor menyusun
program pengujian substantif yang dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama, inspeksi fisik aset, kemudian menelusuri dokumen perolehan. Kemudian yang ketiga, pengujian ulang penyusutan atau memperhitungkan kembali penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah mereview indikasi penurunan nilai. Prosedur-prosedur ini bertujuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bagi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita menuju ke contoh kasus. Dalam slide ini, saya menggunakan contoh kasus dari PT Garuda Logistik Nusantara yang merupakan perusahaan distribusi barang di Indonesia yang menggunakan armada truk sebagai aset tetap utama dalam operasionalnya. Pada tahun 2023, perusahaan membeli 5 unit truk dengan harga 800 juta rupiah per unit. Selain itu, terdapat biaya balik nama dan pajak kendaraan sebesar 20 juta rupiah, serta biaya modifikasi bak truk 50 juta per unit. Secara akuntansi, seluruh biaya yang diperlukan hingga aset siap digunakan memang dapat dikapitalisasi sesuai PSAK 16. Namun, dalam pencatatannya, perusahaan juga mengkapitalisasi biaya servis rutin sebesar 30 juta rupiah per truk sebagai bagian dari aset tetap. Disinilah awal mula muncul potensi permasalahan akuntansi. Permasalahan utamanya adalah kesalahan dalam klasifikasi biaya. Biaya servis rutin seharusnya dibebankan sebagai biaya periode berjalan atau revenue expenditure, bukan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Ketika biaya tersebut dikapitalisasi, maka nilai aset tetap menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Akibatnya, penyusutan menjadi tidak akurat dan laba perusahaan terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya atau overstate. Walaupun terlihat sederhana, kesalahan seperti ini dapat berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, auditor harus melakukan beberapa prosedur penting. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dokumen, pembelian, dan biaya tambahan untuk memastikan keabsahan transaksi. Yang kedua, mengevaluasi apakah biaya modifikasi memang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai standar akuntansi. Yang ketiga, menguji klasifikasi biaya servis rutin untuk memastikan tidak terjadi salah kapitalisasi. Kemudian yang keempat, melakukan penghitungan kembali penyusutan agar nilai buku aset disajikan secara wajar. Melalui prosedur tersebut, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam klasifikasi biaya dapat berdampak langsung pada laba dan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian akuntansi dan pengujian substantif yang menjadi kunci dalam menjaga kewajaran laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, aset tetap merupakan akun yang bersifat material dan memiliki risiko salah saji yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan pengujian substantif yang memadai sangat penting untuk menjaga kewajaran dari laporan keuangan. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa aset tetap bukan hanya sekadar akun dalam neraca, tapi merupakan representasi dari kapasitas produksi perusahaan. Oleh karena itu, kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya dapat berdampak langsung pada kredibilitas laporan keuangan. Disinilah peran pengujian substantif menjadi krusial untuk memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Demikian paparan yang dapat saya berikan kepada Ibu Cindy. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.